Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video breakdown kali ini kita akan bahas mengenai Spider-Man Across the Spider-Verse yang trailernya udah keluar hari ini tanggal 14 November tahun 2022. Dan banyak sekali detail yang kita temukan serta ada teori yang akan gue sampaikan mengenai filmnya nanti. Apalagi sebelum trailer ini keluar, ada begitu banyak rumor yang mengatakan bahwa Spider-Man versi Tom Holland, Tobey Maguire, hingga ke Andrew Garfield akan tampil juga di film kedua ini. So, kita tunggu aja Pak ya, karena lagi-lagi ini masih rumor. Kan sepertinya Sony Pictures masih merahasiakan semuanya Pak ya di sini. Apalagi yang gue dapatkan informasinya adalah Spider-Man Across the Spider-Verse ini akan berjumlah 2 part. Jadi kayaknya masih ditutupin oleh Sony seperti itu. Tapi sekarang kita akan breakdown trailer dari Spider-Man Across the Spider-Verse ini sampai tuntas karena ada banyak sekali varian Spider-Man yang akan kita bahas di sini. Serta kita akan berteori liar mengenai alur plot ceritanya dan juga berbagai macam easter egg yang gue temukan. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break it down this video. Oke, kita bahas sedikit dulu ya di film pertamanya, di bagian ending tentunya. Akhirnya, semua varian Spider-Man berhasil dipulangkan ke universe asal mereka masing-masing. Dan Kingpin berhasil dikalahkan oleh Spider-Man versi Miles Morales. Dan akhirnya, si Miles Morales ini sebagai Spider-Man menjadi perhatian publik kembali setelah kematian Peter Parker alias Spider-Man utama di universe-nya. Nah, di post-credit scene-nya, di film pertamanya kita bisa melihat ada Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara. Dan dia telah menciptakan sebuah alat yang dapat membantunya untuk berpindah ke universe lain dan bertemu dengan berbagai macam varian dirinya yang jauh lebih kocak baik, dan itu udah pernah kita lihat di film pertamanya. Dan dari sinilah awal meme ini lahir, yaitu meme ketika Spider-Man ini saling tunjuk-menunjuk, dan itu udah ditunjukkan di versi MCU-nya, yaitu di Spider-Man No Way Home ketika Peter Parker versi Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland mereka saling tunjuk-menunjuk di scene ketika mereka membuat sebuah obat penawar untuk para villain-villainnya. Oke, kita akan bahas dulu mengenai first look-nya dulu Pak ya, karena gua nggak sempat bahas first look-nya. Di first look-nya kita bisa melihat Gwen mengunjungi Miles Morales. Nah, kalau kalian lihat di bagian lengan Gwen Stacy, ini terdapat sebuah gelang yang sepertinya gelang ini hampir sama yang dipakai oleh Miguel O'Hara di post-credit scene Into the Spider-Verse. Ini sekaligus menjawab mengapa Gwen Stacy bisa berpindah ke universe lain untuk kembali mengunjungi Miles Morales. Dan jam ini juga dapat menghentikan kerusakan dalam tubuhnya, karena seperti kalian tahu di film pertamanya, semua varian Spider-Man ini merasakan tubuhnya perlahan menghilang dan juga rusak. Ini disebabkan karena tubuh mereka tidak bisa sefrekuensi dari universe tersebut, sehingga mereka harus pulang ke universe mereka masing-masing agar mencegah tubuhnya menghilang. Nah, selanjutnya di first look-nya kita bisa melihat bahwa Miles Morales sepertinya dihukum oleh kedua orang tuanya sih, makanya dia nggak bisa keluar rumahnya. Tapi dia sebagai Spider-Man, dia bisa keluar kapanpun yang dia mau, dan dia akan menolong semua orang di New York untuk menggantikan peran Peter Parker sebagai Spider-Man. Oke, kita akan beralih ke trailernya yang baru, dimana kita bisa melihat di bagian intro ada bertuliskan logo Columbia Pictures, di mana ini udah hal lumrah Pak ya dalam setiap film Spider-Man yang bekerja sama dengan Sony Pictures juga. Dan jika kalian slow motion videonya, kalian akan bisa melihat bahwa logo tersebut berubah ke dalam bentuk animasi seperti yang ada pada animasi lama komik Archie. Dari awal trailer ini kita bisa melihat bahwa Miles Morales berbicara kepada ibunya mengenai dia takut kehilangan putranya si Miles ini dan berjanji akan terus menemani ibunya. Nah, momen ini membuat kita callback dengan scene Peter Parker versi Tobey Maguire ketika dia sangat dekat dengan Aunt May, sehingga hubungan antara dia dan Aunt May sangat dekat. Dan juga sama seperti membuat kita callback ke versi Andrew Garfield, di mana hubungan dia dan Aunt May juga sangat dekat sekali, hingga kita sebagai para fans bisa menganggap bahwa memang inilah kedekatan hubungan mereka berdua, sama seperti yang dialami oleh Miles Morales dan juga ibunya. Nah, kalau kita perhatikan di perkataan ibunya Miles Morales ini, sepertinya dia udah mengetahui bahwa anaknya adalah Spider-Man. Makanya dia memberikan syarat ini kepada Miles untuk berhati-hati dan tidak ingin kehilangan putra tunggalnya itu. Dan Miles berjanji akan terus hidup dan mengilang dirinya sebagai Spider-Man. Oke, di scene selanjutnya kita bisa melihat ada adegan callback dari film pertamanya
Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana adegan tersebut memperlihatkan Miles Morales membeli baju Spider-Man versi cosplay dan dia membelinya dari seorang tukang mainan yang diperankan oleh cameo Stanley. Nah, adegan ini diambil setelah Miles Morales merasa gagal menyelamatkan Peter Parker versi universe-nya yang telah tewas akibat dibunuh oleh Kingpin alias Wilson Fisk. Dan ada adegan di mana Miles Morales menjadi Spider-Man dan berlatih mengainkan jarinya bersama dengan varian dari Peter Parker, yaitu bernama Peter B. Parker alias Peter Benjamin Parker, ketika mereka berdua berhasil mencuri sebuah komputer dari laboratorium Doc Ock yang berisikan sebuah rumus bagaimana cara agar supaya mereka bisa membuka portal antar dimensi yang dibangun oleh Kingpin. Setelah itu ada adegan dari film pertamanya di mana ada pendekatan Miles Morales dengan Spider-Gwen alias Gwen Stacy dari universe lain, dan di belakangnya terdapat Peter B. Parker yang tertidur sambil tersenyum mendengarkan percakapan mereka berdua. Ini membuat kita callback dengan film pertamanya juga, ya dimana memang hubungan antara Peter B. Parker ini tidak berjalan mulus dengan kasihnya yaitu Mary Jane Watson di universe-nya, sehingga ketika dia mendengarkan Miles dan Gwen saling membangun relationship mereka, dia seperti mengingat kembali kisah antara dia dan Mary Jane untuk pertama kalinya dulu. Dan juga ada adegan di mana Miles Morales memandang kostum Spider-Man versi Peter Parker yang asli di dalam sebuah Spider Cave alias gua laba-labanya yang berisikan berbagai macam kostum Spider-Man yang tersisa. Ini membuat kita callback kepada markas Batman alias Batcave ketika Bruce Wayne menyimpan berbagai macam peralatan canggihnya dan juga berbagai macam kostumnya dalam film Batman Forever dan juga Batman and Robin tahun 95 sampai 97. Dan juga callback kepada film Iron Man yang dimana juga menampilkan hal yang sama, dimana ada berbagai macam kostum Iron Man milik Tony Stark dan juga peralatan canggih yang dia miliki dalam trilogi Iron Man di MCU. Selanjutnya ada adegan dari film pertamanya di mana Spider-Man versi Miles Morales ini melompat ke dalam kotak dengan leap of faith momennya, seperti yang dikatakan oleh Peter B. Parker sebelumnya kepada Miles bahwa untuk menjadi seorang Spider-Man harus memiliki keyakinan yang timbul dalam dirinya, dan itu juga yang ditampilkan dalam scene tersebut. Serta ada adegan di mana Miles Morales sebagai Spider-Man ini menyelamatkan banyak orang, seperti contohnya di sini terlihat dia menahan sebuah taksi yang akan membanting trotoar dengan menggunakan jaring laba-labanya. Nah, ini membuat kita callback dalam adegan di mana Spider-Man versi Tobey Maguire menahan sebuah mobil polisi dengan menggunakan jaringnya di film Spider-Man 2 ketika dia berusaha menghentikan aksi perampokan di jalanan kota New York. Dan juga ini callback dengan versi Spider-Man versi Andrew Garfield di mana dia menahan sebuah mobil polisi ketika penyerangan Electro di Times Square New York dengan kedua tangannya sendiri. Dan juga adegan di mana Spider-Man membeli sebuah hotdog dan membayarnya dengan menempelkan uang tersebut ke dalam tubuh orang itu dengan menggunakan jaringnya. Dan kalau kalian perhatikan dan slow motion adegan ini, kalian akan bisa melihat ada sebuah tulisan take atau ambil ketika Spider-Man mengambil hotdog tersebut dari tangan penjual hotdog ini. Mungkin hal ini disengaja oleh Sony Pictures karena memang motion grafik dalam Spider-Man ini sangat komikal sehingga tampak seperti live comic animation berjalan, dan itu cukup membuat kita sebagai fans menarik banget dengan konsep yang seperti ini, Pak, seperti itu. Dan ada adegan dari film pertamanya yang dimana ayah dari Miles Morales ini mengatakan bahwa dia menyayangi Miles setelah dia mengantar Miles Morales ke sekolah barunya. Dan juga ada adegan ketika Miles ini memeluk ayahnya ketika dia setelah gagal menyelamatkan Spider-Man yang berhasil dibunuh oleh Kingpin. Sekarang kita beralih ke adegan trailer utamanya yang dimana Miles Morales saat dia mendengarkan sebuah musik, tiba-tiba portal terbuka di depannya dan terlihat ada Spider-Gwen alias Gwen Stacy mengajaknya untuk pergi ke universe lain. Nah, ada perbedaan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dari first look-nya dan juga trailernya. Nah, dalam first look-nya Gwen Stacy ini tampak hanya memakai kostum Spider-Gwen-nya saja. Tetapi masalahnya dalam versi official trailer ini dia tampak memakai sebuah jaket hitam dengan berwarna pink di bagian belakangnya serta di dalamnya ada kostum Spider-Gwen-nya. Dan juga ketika Miles Morales ini tertidur sambil mendengarkan musiknya, terlihat dia memakai sebuah kaos basket merek jersey dengan nomor 42. Nah, untuk angka 42 ini sendiri sudah pernah terlihat dalam film pertamanya dan juga membuat kita callback dengan kaos yang dipakai oleh satu pemain baseball yang bernama Jackie Robinson yang merupakan atlet kulit hitam pertama yang bermain di Liga Utama Baseball. Dan juga ada sekilas tampak komik Amazing Spider-Man Fantasy issue nomor 15 yang pernah dirilis pada tahun 1962 yang berterbangan di atas kepala Miles Morales ini. Dan juga komik ini
dibaca sendiri oleh Miles Morales di film pertamanya ketika dia ingin mengetahui petualangan Spider-Man lebih jauh lagi. Mengingat Spider-Man ini sangat terkenal selama 10 tahun ke belakang. Jadi banyak sekali merchandise yang dijual oleh toko-toko di sana seperti kostum, cosplay, dan juga komik salah satunya Pak, seperti itu. Dalam story arc Spider-Gwen ini kita tahu bahwa di film pertamanya dia berhasil menyelamatkan ayahnya dari tembakan seorang perampok dan dia kehilangan teman dan juga kasihnya, yaitu Peter Parker yang tewas akibat oleh The Lizard. Tapi dalam universe live action ini, tepatnya di Amazing Spider-Man 2012 kerabat Mark Webb, Captain Stacy alias bapaknya Gwen Stacy ini ditemukan tewas karena dia udah dibunuh oleh The Lizard saat momen Spider-Man ini menyembuhkan semua orang dengan anti serum yang dibuat oleh Gwen Stacy di Menara Oscorp. Sepertinya dalam film keduanya ini, Gwen Stacy yang sudah menjadi Spider-Gwen ini memiliki hubungan kedekatannya sendiri dengan ayahnya, dan kemungkinan di film keduanya ini akan diperlihatkan lebih jauh mengenai keduanya Pak, seperti karena arc seperti ini kan gak mungkin dong akan dibuat cameo aja. Jadi kayaknya di film kedua ini akan dibuat lebih dalam lah mengenai hubungan antara Spider-Gwen ini dan juga bapaknya sebagai kapten kepolisian New York di universe-nya Pak, seperti itu. Dan ada adegan di mana Spider-Man versi Miles Morales ini terlempar ke dalam sebuah garis antar ruang dan waktu. Nah di situ kalau kalian perhatikan ada lambang heksagonal yang memang ini membuat kita sangat familiar dengan apa yang ada di MCU semenjak di film Guardians of the Galaxy ketika adegan Peter Quill dan timnya menyeberang dengan kecepatan cahaya untuk menyeberang di berbagai macam semesta planet. Dan juga di series WandaVision ketika Wanda Maximoff ini keluar dari dimensi Hex untuk menyerang semua agen SWORD di WandaVision episode ketiga. Tapi anehnya di film pertamanya kita tidak menemukan ada lambang hexagonal ketika Peter B. Parker dan semua varian-variannya terdampar di universe-nya Miles Morales Pak ya. Kemungkinan dengan adanya lambang hexagonal ini sekaligus ini memberikan tanda kepada para fans bahwa sebenarnya Spider-Man Across Spider-Verse ini memiliki kerjasama dengan Disney dan menjadi part of MCU. Jika itu terjadi, maka bisa kemungkinan akan ada kehadiran Spider-Man versi Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan juga Tom Holland yang dikabarkan dari beberapa grup fandom Marvel. Selanjutnya ada adegan di mana Miles Morales, Gwen Stacy, serta ada kehadiran Peter B. Parker akhirnya kembali dengan memakai jaket berwarna putih, serta di depannya ada Spider-Man 2099 yaitu Miguel O'Hara yang akan menuntun mereka menuju ke Spider-Verse, dan terlihat di situ ada lambang heksagonal kembali sebagai pintu masuk menuju ke dimensi Spider-Verse. Jadi rasanya nggak mungkin dong kalau nggak ada Spider-Man versi ketiganya itu dari MCU gitu Pak ya. Nah ketika dimensi itu dibuka, ada banyak sekali varian Spider-Man yang terlihat dari samping kanan, kiri, bawah, hingga atas. Ada begitu banyak Spider-Man yang bisa kita temukan dan kita akan breakdown satu persatu yang gua tahu aja Pak ya. Karena kalau gua breakdown semuanya, ini video bisa jadi 1 jam lebih Pak, seperti itu. Dan kalau boleh curhat dikit Pak ya, first impression gua ketika gua melihat scene ini, jujur gua teriak sih Pak, anjir. Makin banyak nih PR gua sebagai content creator breakdown nih. Tapi gua cukup excited, ada banyak sekali varian Spider-Man yang bisa kita dapatkan di sini. Oke sabar ya, kita akan breakdown satu persatu yang kita tahu. Kita mulai dari ada Spider-Man Insomniac yang muncul di Spider-Man PS4 dengan lambang laba-labanya yang berwarna putih, yang dimana alter ego-nya sama yaitu Peter Parker, dimana di universe-nya dia sudah menghadapi berbagai macam villain termasuk dengan Sinister Six, dan juga dia memiliki hubungan yang cukup mesra dengan Mary Jane Watson kekasihnya. Dan di dalam cerita PS4 ini terdapat Miles Morales-nya sendiri, tapi dengan dikisahkan cukup tragis di mana bapaknya si Miles ini terbunuh oleh si Martin Lee alias Mr. Negatif yang merupakan pendiri dari Fist, yaitu sebuah organisasi yang dikelola oleh Aunt May yang memiliki tujuan untuk menolong beberapa orang yang membutuhkan bantuan. Dan juga dalam versi Spider-Man PS4 ini, Peter Parker kehilangan Aunt May yang tewas di depannya ketika dia setelah bertarung dengan Dr. Octopus yang berusaha untuk membunuh Norman Osborn yang telah mencuri semua hasil penelitiannya untuk kepentingan Oscorp Industries. Gua harap sih di film kedua Spider-Man ini, versi Spider-Man PS4 ini memiliki keterkaitan cerita gitu ya dengan film kedua ini, biar nggak dianggap cuman cameo aja. Karena gue pengen tahu nih apakah ada konektivitas antara story game dan juga film kedua ini. Gua nggak tahu Pak gitu. Jadi kita tunggu aja mengenai konfirmasi seperti apa di film kedua ini. Dan juga di sebelahnya ada Spider-Man versi Superior, yang dimana Spider-Man versi ini pertama kali muncul dalam komik Superior Spider-Man issue nomor 1 yang dirilis pada bulan September tahun 2012, yang menceritakan tentang Octo Octavius alias Doc Ock
Ock berhasil menukar pikirannya masuk ke dalam tubuh Peter Parker alias Spider-Man yang asli. Dan Peter Parker yang asli ini pun akhirnya tewas karena tubuhnya dan pikirannya sudah digantikan oleh kesadaran dari Doc Ock sendiri. Dengan terpengaruh oleh sisa-sisa pikiran dari Peter Parker di tubuhnya, Doc Ock berusaha menjadi Spider-Man yang lebih baik lagi dari Peter Parker. Karena memang di universe ini dia sangat terobsesi sekali untuk menjadi Spider-Man dan menciptakan kostumnya sendiri, yaitu bernama Superior Suit. Nah, Superior Spider-Man ini berhasil mengalahkan Sinister Six sendirian dan menampakkan hati para warga kota New York dengan begitu megahnya. Tetapi di samping itu, reputasinya menjadi lebih kelam karena Superior Spider-Man ini tidak segan-segan untuk membunuh semua lawan-lawannya, alias dia bertindak sebagai anti-hero. Bahkan dia berhasil memanipulasi semua anggota Sinister Six dengan mengendalikan semua pikiran mereka dan diberi nama Superior Six yang dipimpin oleh Venom. Perlahan dalam story arc-nya, dia merasa bersalah karena telah mengorbankan pikiran Peter Parker dalam tubuhnya. Akhirnya Otto Octavius mengorbankan pikirannya sendiri agar kesadaran Peter bisa kembali mengontrol tubuhnya untuk bisa mengalahkan Green Goblin yang sedang mengancam nyawanya. Setelah itu kita bisa melihat ada dua Spider-Woman di bagian kiri. Terlihat keduanya memakai kostum yang berbeda. Oke, kita bahas satu persatu Pak ya. Yang satunya memakai kostum Spider-Man versi original yang biasa dikenakan, yaitu merah dan biru. Dan yang satunya lagi memakai kostum negatif, yaitu berwarna hitam dan juga putih. Setelah itu ada Spider-Man versi perempuan juga yang memakai kostum yang sama dipakai di versi Spider-Man PS4, yang dimana kostum ini adalah kostum Spider-Man versi anti peluru. Dan kostum ini dibuat oleh Peter Parker sendiri ketika dia akan berhadapan langsung dengan Doc Ock di bagian endingnya. Habis itu di sebelahnya ada Spider-Man yang terlihat tampak lebih gemuk dan besar, dan warnanya tampak seperti warna abu-abu dan memiliki corak hitam dan juga oranye di bagian kedua lengannya. Setelah itu di samping sebelah kiri bawah terdapat ada dua Spider-Man, yang satunya memakai Electro-Proof Suit yang dipakai olehnya untuk mengalahkan Electro dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 425 yang dirilis pada tahun 1997, yang ternyata kostum tersebut digunakan oleh Peter Parker di Universe 616 ketika melawan Electro dan bertarung dengan para anggota X-Men. Dan yang satunya lagi ada kostum Iron Spider-Man, yang dimana kostum tersebut akurat komik banget Pak. Dan sebenarnya ini udah ditunjukkan di versi MCU-nya yang pertama kali muncul di Spider-Man Homecoming tahun 2017. Nah, kostum Iron Spider ini diciptakan oleh Tony Stark sendiri dan diberikan langsung oleh Peter Parker dalam komik The Spider-Man The Other yang dirilis pada tahun 2005. Nah, kostum Iron Spider ini juga dipakai oleh Peter Parker ketika di event Civil War dalam komik Civil War The Amazing Spider-Man issue nomor 529 yang dirilis pada tahun 1999. Ketika di event ini Spider-Man melawan Tony Stark, yaitu mentornya sendiri. Selanjutnya di samping atas kiri ada Spider-Cop yang merupakan varian Spider-Man yang tampil dalam komik Spider-Man Geddon issue nomor 4 yang dirilis pada tahun 2015. Tepatnya settingnya ada di Earth 19119, dan memang sampai sekarang identitasnya belum terlihat karena memang dia itu adalah Spider-Man yang sangat misterius. Karena kalau kita lihat banyak namanya Spider-Cop, yang dimana dia itu pakai baju polisi, tapi dia tuh pakai topengnya Spider-Man, tapi ada kumisnya Pak. Ini unik banget sih ketika gua pertama kali ada Spider-Cop Pak, seperti itu. Nah, setelah gua baca di komiknya, sebenarnya untuk Spider-Cop ini diciptakan bahwa dia tuh didukung oleh Spider-Gwen dan juga para varian Spider-Man yang lainnya. Dan dia diminta untuk membantu mereka untuk mengalahkan The Inheritors, yaitu sebuah grup villain yang merupakan sebuah klan pemburu totem yang memakan sebuah gelombang kehidupan dari berbagai macam totem yang mereka temukan dari Earth 001. Selanjutnya ada Spider-Man yang variannya cukup unik yang terdapat di bagian kiri, dan dia memakai topeng dari kantung burger. Tapi kalau di komiknya sepertinya nggak ada Pak ya, karena gue udah nyari berbagai macam referensinya, nggak gue temukan sama sekali. Tapi untuk kantung burger ini mengingatkan gue dengan aksi Fantastic Four ketika si Reed Richards memakai kantung tersebut di kepalanya untuk menutupi identitasnya sebagai anggota Fantastic Four. Nah, di bagian kanannya ada Spider-Wolf yang sebenarnya di komik dia ini berasal dari Earth 13989 yang pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man volume 3 issue nomor 11 yang dirilis pada tahun 2014, yang dimana sebenarnya dalam komik dia diceritakan sangat singkat bahwa dia terlibat dalam event Spider-Verse dalam menghadapi Inheritors, yaitu klan yang membunuh sebuah totem antar Spider-Verse. Dan si Spider-Wolf ini terbunuh dalam event tersebut oleh Karn, salah satu anggota Inheritors yang membunuhnya. Setelah itu ada Spider-Man yang sangat gua notice dan gua suka banget, itu adalah Spider-Man Unlimited yang memakai jubah, yang dimana ini adalah Spider-Man yang sangat underrated banget karena ini memang gak ada di komik, tapi ini muncul secara original di series animasinya yang dibuat oleh Fox Kids yang dirilis pada tahun 1990-an.
70-an. Nah, Spider-Man Unlimited ini menceritakan tentang kisah Peter Parker yang telah membuat kostumnya sendiri dengan bantuan nanotech yang dia simpan dalam arlojinya sendiri. Dan dikisahkan dia harus menolong Eddie Brock alias Venom dan Cletus Kasady alias Carnage terdampar di sebuah dimensi lain, di mana dimensi tersebut ada berbagai macam perbudakan yang dilakukan oleh banyak sekali mutant dan ada banyak sekali variannya di sana. Jadi series ini temanya mode survival Pak ya, dan jalan ceritanya enteng kok, gak terlalu berat, jadi enak lah buat diikuti oleh semua kalangan. Singkatnya kalian bisa tonton aja di Disney Plus Hotstar, ketik aja Spider-Man Unlimited. Seru banget ceritanya karena memang ini berbeda dengan cerita Spider-Man yang lainnya dan benar-benar underrated banget Pak. So tonton aja sendiri, oke? Dan juga kabar yang gue tempatkan bahwa bakal ada Spider-Man alias Spider-Man versi Jepang yang bakal muncul di film keduanya ini, yang memang mereka mengambil dari seri Jepangnya Spider-Man tahun 1970-an dengan era tokusatsu yang sangat kental, ya dimana ini adalah Spider-Man versi tokusatsu dan juga satu-satunya Spider-Man yang memiliki Mega Sword-nya sendiri. Kocak di series Pak. Oke, dalam series ini diceritakan bahwa seorang pemuda pembalap motor yang bernama Takuya Yamashiro melihat ada sebuah UFO yang jatuh ke bumi yang bernama Marveler, dan pesawat tersebut diikuti oleh pesawat luar angkasa yang lainnya. Nah, proses pengejaran tersebut dipimpin oleh Profesor Monster dan juga pasukannya yaitu Iron Cross yang berusaha menjajah bumi dan mengejar UFO Marveler yang terdampar di sana. Nah, Takuya melihat UFO itu jatuh dan dia menghampiri UFO tersebut dan menemukan bahwa ada satu makhluk yang selamat dari sana, yaitu adalah Garia yang merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari planet Spider, sebuah dunia yang dihancurkan oleh Profesor Monster dan juga pasukannya Iron Cross. Garia juga menjelaskan bahwa dia dibunuh oleh Profesor Monster, tapi karena keadaannya udah sekarat, akhirnya dia memberikan sebuah gelang kepada Takuya yang bisa mengaktifkan kostum Spider-Man miliknya untuk menjadi pembela bumi demi menggantikan serangan dari Profesor Monster. Dalam kostum Spider-Man versi Jepang ini ada beberapa teknologi yang bisa dia gunakan seperti penembak jaring atau alias web shooter dan kontrol pesawat UFO Marvelernya yang bisa berubah menjadi sosok robot raksasa alias mecha kalau dalam versi Jepangnya Pak. Dan Takuya menyerah dirinya sebagai Spider-Man. Oke, untuk sisa varian Spider-Man-nya gua nggak tahu isinya siapa lagi Pak, karena kebanyakan Pak. Tapi nanti gua akan khususkan untuk ceritanya si Miguel O'Hara dan juga Jessica Drew yang sudah muncul di trailer kedua ini Pak. Next kita bisa melihat ada adegan di mana Miles dan Gwen saling dalam posisi terbalik, layaknya seperti laba-laba, dan juga Gwen ini menyandarkan dirinya kepada Miles. Ini sekaligus menandakan bahwa ada kisah cinta yang akan dibangun oleh Miles Morales dan Gwen Stacy di sini. Tapi gue juga ada prasangka buruk Pak untuk Spider-Gwen ini. Ini sebenarnya ada teori liar gue aja sih Pak, tapi dimohon jangan ditelan mentah-mentah Pak untuk teori yang gue sampaikan di sini. Semisalkan, what if, bagaimana jadinya kalau Gwen Stacy akan tewas di film Spider-Man kedua ini? Karena kita udah melihat adegan yang sama di mana Gwen Stacy tewas di film The Amazing Spider-Man 2, yang dimana memperlihatkan Gwen Stacy terjatuh akibat terbunuh oleh Green Goblin versi Harry Osborn di sebuah menara jam. Hal yang sama juga terjadi di komiknya, yaitu The Amazing Spider-Man issue nomor 121 yang dirilis pada tahun 1973 yang menceritakan Gwen Stacy yang tewas juga akibat dibunuh oleh Green Goblin versi Norman Osborn di sebuah jembatan New York. Kalau misalkan di film kedua ini Spider-Gwen dibuat tewas, maka itu akan menjadi story arc yang memilukan lagi di dunia Spider-Man. Walaupun ini versinya beda ya, karena ini adalah versi si Miles Morales. Tapi bisa jadi Sony akan mengangkat hal yang sama, mengingat juga ini akan ada dua part untuk Spider-Man Across Spider-Verse ini. Jadi satu partnya ini menceritakan tentang Gwen Stacy tewas, satunya lagi akan menceritakan dendam Miles Morales kepada villainnya. Ini masih kemungkinan Pak. Jadi kalau Sony mau membuat yang unik, bisa jadi ini story arc yang bisa dipakai. Ya seperti itu Pak. Jadi kita anggap aja ini adalah story arc yang mereka ambil dari berbagai macam referensi ya, seperti itu. Tapi gua tahu sih banyak nggak setuju dengan akan ada kematian Gwen Stacy ini terulang di versi animasi ini, karena kita udah menambahkan secara memilukan di film live actionnya Pak, seperti itu. Jadi kita mending jaga-jaga aja banyak karena ini udah ada nama Gwen Stacy sih, waduh. Gitu. Tapi untuk di trailer ini kita masih belum bisa menemukan siapa villainnya, jadi masih abu-abu banget Pak. Tapi banyak yang berspekulasi bahwa yang akan menjadi villain utamanya adalah Martin Lee alias Mr. Negatif. Ada juga yang mengatakan The Spot atau enggak si Spider-Man 2099, karena terlihat di endingnya dia tampak membanting Miles Morales dengan kerasnya di tanah. Nanti ya kita akan kulik lebih detailnya. Selanjutnya kita bisa melihat ada scene salah satu varian Spider-Man yang memakai motor, dan sepertinya ini adalah Jessica Drew alias Spider-Woman. Nah, Spider-Woman ini pertama kali muncul dalam komik Marvel Spotlight issue nomor 32 yang ditulis pada tahun 1976, yang setting utamanya berada di Earth 616.
Jessica Drew alias Spider-Woman ini dikisahkan dia dicuci otaknya oleh Hydra dan menjadi kelinci percobaan sebagai salah satu senjata andalan dari Hydra. Namun kemudian dia berubah menjadi orang yang menghancurkan organisasi tersebut setelah dia menyadari bahwa pencuci otaknya berhasil dilunturkan olehnya dan dia mulai bergabung dengan anggota S.H.I.E.L.D. Dengan menjadi Spider-Woman, Jessica menjadi sosok penyelamat bagi semua orang dengan memecahkan berbagai macam kasus kriminalitas. Dia juga pernah terlihat dalam kasus Avengers juga, di mana dia selalu muncul bersama dengan Carol Danvers alias Captain Marvel ketika mereka berdua menghadapi ancaman luar angkasa juga saat menghadapi ancaman untuk seluruh Spider-Verse, yaitu adalah The Inheritors, sama seperti yang gua ceritakan di issue Spider-Verse yang tadi. Ya, gua tahu banyak berkomentar bahwa Jessica Drew-nya kok kulit hitam, kenapa nggak kulit putih aja sama di komiknya. Well, karena ini bertemakan multiverse, gue yakin ada banyak banget Jessica Drew yang lain di multiverse Marvel. Jadi anggap aja ini adalah varian dari Jessica Drew yang kita kenal di komiknya, Pak, seperti itu. Nah, terlihat dalam scene ini Jessica Drew keluar dari portal dengan menggunakan motornya dan terlihat dia menyerang sosok Vulture dengan ban motornya sampai tubuhnya hancur. Nah, kalau kita perhatikan kembali, sosok Vulture ini tampak kostumnya berbeda sekali karena kostum ini berwarna coklat dan penuh dengan armor yang sangat keras. Karena kalau di versi komiknya di Earth 616 sendiri, Vulture memiliki kostum berwarna hijau dan semuanya memakai bulu dan juga high-tech. Kita tahu bahwa Vulture di sini memiliki alter ego-nya itu adalah Adrian Toomes yang di versi MCU sudah kita lihat dari semenjak film Spider-Man Homecoming, dan dia berpindah ke universe milik Sony Spider-Man Universe alias SSU, tepatnya di ending Morbius. Sekarang kita beralih ke adegan di mana semua varian Spider ini menyerang Miles Morales dan terlihat mereka berusaha untuk membunuhnya hingga sampai akhirnya Miguel O'Hara datang dan membanting Miles ke tanah. Kemungkinan asal kenapa mereka semua menyerang Miles Morales di sini ini dikarenakan kalau kita cocokkan di film pertamanya, asal multiverse yang terbuka karena Kingpin berusaha mencari varian dari istri dan anaknya. Karena di film pertamanya juga Kingpin kehilangan keduanya karena mereka berdua melihat Kingpin yang berusaha untuk membunuh Spider-Man. Maka dari itu mereka berdua meninggalkan Kingpin. Karena multiverse sudah terbuka dan munculkan berbagai macam varian Spider-Man dari universe lain, alhasil stabilitas multiverse ini rusak. Dan meskipun udah diperbaiki, dampaknya akan selalu mengikuti. Sehingga yang selamat dari kejadian itu hanya varian Spider-Gwen, Spider-Man versi Peter B. Parker, Spider-Noir, Spider-Man versi anak cewek Jepang alias Penny Parker, dan juga Spider-Pig. Nah, untuk sisa Spider varian yang lainnya ini masih dijebak dalam ruang dan waktu antar dimensi Spider. Jadi mereka akan menyerang Miles Morales di sana karena dianggap bersalah atas kejadian yang dilakukan oleh Kingpin, karena memang kejadian tersebut bermula dari universe-nya si Miles Morales ini. Nah, kalau untuk Miguel O'Hara ini sebenarnya gue tuh menemukan banyak banget teori dan juga easter egg yang gue dapatkan mengenai dia, Pak, ya. Kayaknya untuk Miguel O'Hara ini alias Spider-Man 2099 ini akan menjadi villain utamanya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau misalkan itu akan menjadi villain utama, bisa jadi iya. Karena ada satu adegan di mana si Miguel ini menatap satu foto di mana terlihat situ dia bersama putrinya di situ. Sepertinya Miguel menyalahkan Miles Morales karena universe miliknya telah hancur karena penyatuan Spider-Verse ini, dan dia kehilangan semua orang-orang yang dia sayangi termasuk putrinya. Bisa jadi universe Miguel yang hancur ini disebabkan oleh incursion, yaitu sebuah kejadian yang bertabrakannya satu universe ke universe yang lain, sehingga satu universe ini akan hancur berkeping-keping. Nah, dengan adanya bertabrakannya semua Spider-Verse ini, maka bisa jadi kemungkinan universe Miguel ini yang paling parah, Pak, dan dia tetap menyalahkan Miles Morales karena dia nggak bisa menghentikan Kingpin di film pertamanya. Mengingat sekarang MCU udah mengeluarkan tema multiverse saga dan incursion ini sudah kita lihat di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan juga series Miss Marvel. Ini gua nggak tahu ya apakah ini ada hubungan dengan incursion karena si Miguel O'Hara ini kalau misalkan itu udah kehilangan keluarganya, semua orang-orang dia kenal, dan universe ini hancur. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan penyatuan Spider-Verse ini sehingga Miles Morales dianggap orang yang bertanggung jawab atas semua kekacauan multiverse ini. Karena kan kita tahu bahwa semua kejadian ini bermula saat Kingpin membuka semua portal antar dimensi, dan itu terjadinya ada di universe-nya si Miles Morales ini, Pak. Seperti itu. Paham kan sampai sini kan? Gitu. Jadi kayaknya seperti itu, atau bisa jadi ada masalah lain yang melibatkan Miles Morales. Nanti kita belum tahu, Pak, ya, seperti itu. Oke, kita akan beralih untuk berkenalan dengan siapa sih sosok Miguel O'Hara ini alias Spider-Man 2099 ini. Sebenarnya Spider-Man 2099 ini pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man issue nomor 365 yang dirilis pada tahun 1992.
Dalam komiknya sendiri, settingnya berada di Earth 928 yang menceritakan bahwa Miguel O'Hara ini adalah orang keturunan Irlandia dan juga Meksiko. Pada saat dia berusia dewasa, karena kejeniusannya sendiri, Miguel diterima di perusahaan Alchemax, yaitu sebuah perusahaan internasional yang menguasai Amerika Serikat pada tahun 2099, tepatnya di masa depan. Pada saat di perusahaan Alchemax, Miguel melakukan berbagai macam eksperimen yang benar-benar maju banget. Dan karena Miguel ini telah sukses membuat sebuah eksperimen tersebut dengan kejeniusan sendiri, akhirnya CEO perusahaan Alchemax yaitu Tyler Stone, sang ayah kandungnya si Miguel O'Hara ini, memberikannya sebuah minuman yang telah dicampur senyawa radioaktif yang disebut sebagai Rapture, yang bertujuan orang yang meminumnya ini akan kecanduan sehingga dia tidak akan pergi dari perusahaan Alchemax. Nah, Miguel yang berusaha untuk lepas dari pengaruh Rapture ini, akhirnya Alchemax mencoba untuk menggunakan prosedur kinetik yang dimana DNA si Miguel ini menyatu dengan gen laba-laba. Sejak saat itulah dia lepas dari kecanduan Rapture dan memperoleh berbagai macam kekuatan laba-laba radioaktif. Sebenarnya dalam kisahnya untuk sebutan Spider-Man ini sendiri, Miguel mendapatkannya dari seorang anggota gereja pada tahun 2099 yang salah mengira bahwa Miguel adalah Spider-Man. Sejak saat itulah Miguel nyaman menjadi Spider-Man di tahunnya, yaitu di tahun 2099. Ada sebuah komik, tepatnya di komik Spider-Man 2099 Meet Spider-Man issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1995, di mana Spider-Man 2099 ini akhirnya bertemu dengan Spider-Man versi Peter Parker dari Earth 616 yang melakukan time travel untuk mengejar Hobgoblin dari masa depan. Mereka berdua kemudian bekerjasama untuk mengalahkan Hobgoblin dan akhirnya dia terkalahkan. Dan sejak saat itulah Spider-Man 2099 sering bertemu secara nggak sengaja dengan Peter Parker dan bertarung bersama melalui beberapa kesempatan. Dan yang gue suka, chemistry antara mereka berdua ini terjadi di game di PS2-nya, yaitu di Spider-Man Age of Times, di mana itu menceritakan tentang Peter dan Miguel bekerja sama untuk mengalahkan Peter Parker dari masa depan yang telah berubah menjadi jahat untuk menghancurkan semua Spider-Verse yang ada di timeline Marvel. Coba kalian main gamenya karena itu benar-benar seru banget. Itu ada di game PS2-nya seperti itu. Nah, dengan adanya Miguel di sini, kemungkinan perannya akan sebagai antagonis seperti yang gue bilang tadi. Tapi bisa jadi enggak, karena kemungkinan juga Marvel akan mengangkat villain yang lain, yaitu sebagai secret villain. Jadi kita sebagai penonton akan dibuat seolah-olah villainnya adalah si Miguel O'Hara. Tapi Marvel juga punya kejutan yang lain untuk kita sebagai para fans, Pak. Seperti itu, karena mengingat ini ada 2 part loh. Ada 2 part. Jadi bisa jadi kemungkinan akan ada villain-villain yang lain yang akan diangkat, Pak. Gitu. Dan bisa jadi ada tanda-tanda varian 3 Spider-Man dari MCU dan juga Marvel yang dulu. Itu ada Tobey Maguire, Andrew Garfield, bahkan Tom Holland, karena itu rumornya udah beredar dari sejak zaman-zamannya Spider-Man No Way Home. Jadi kita masih belum tahu nih apakah mereka bertiga akan muncul di sini atau enggak, karena sayangnya kalau ada Spider-Man jadi rasanya kayak kurang aja, Pak ya, kalau nggak ada si Tobey, Andrew, Tom Holland, karena kan mengingat Sony kan udah ada kerjasama nih dengan Disney. Jadi nggak mungkin dong nggak ada mereka bertiga di sini, jadi seperti itu sih. Gitu. Jadi kita mending tunggu aja, Pak ya. Dan trailer ini ditutup dengan title card Spider-Man Across the Spider-Verse dengan tema animasi glitch yang sudah kita lihat sejak film pertamanya. Menurut gua, film ini akan menarik banget, dan kalau misalkan film ini sukses, ini bisa jadi film ini akan bisa mengalahkan hype fanservice-nya di Spider-Man No Way Home kemarin, karena di versi Sony Pictures ini aja untuk film animasinya mereka bisa leluasa banget untuk memunculkan berbagai macam varian Spider-Man dari berbagai macam multiverse Spider-Verse. Itu loh ya, makanya gua juga takut nih ini kalau misalkan ini berhasil, wah, No Way Home kalah sih. No Way Home cuma main 3 Spider-Man doang, tapi ini aja bisa memunculkan berbagai macam varian-varian Spider-Man yang jauh lebih unik lagi, Pak. Dan juga kita masih belum bisa memberikan konfirmasi apakah akan ada kembalinya Spider-Noir, Spider si Penny Parker, Spider-Pig. Itu kita belum tahu apakah mereka akan kembali juga, tapi ya kita tunggu aja dia di film kedua nanti. Dan tepatnya film kedua Spider-Man Across the Spider-Verse ini akan tayang pada tanggal 2 Juni tahun 2023 di seluruh bioskop kesayangan kita, Pak ya. So, kita tunggu aja, Pak, karena di tahun depan akan ada berbagai macam project-project Marvel dan juga MCU yang akan siap tayang nanti untuk menghibur kita sebagai para fans. Nah, itu aja mengenai video breakdown kita kali ini. Sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian, apakah ada Spider-Man varian yang kalian temukan sendiri? Mungkin ada yang gak gue sebutkan di video ini, atau mungkin kalian ada detail lain yang gak juga gue sebutkan di video ini?
tulis di kolom komen di bawah, Pak. Dan juga mungkin kalau kalian punya teori liar lagi nih, oke, tulis juga di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita, Pak ya. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Kalian situ kita juga update beberapa konten terbaru kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama aku Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!